Di akhir tahun 2024 menjadi salah satu sejarah kelam dalam dunia penerbangan. Gimana enggak, dalam 1 minggu terakhir 2024 terjadi 4 kecelakaan pesawat yang sangat mengerikan. Sebelum memulai video ini, aku mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya kepada seluruh korban tragedi ini. Semoga mereka semua diterima di sisi Tuhannya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Halo semuanya, hari ini Nay mau bahas mengenai 6 kecelakaan pesawat di 2024. Iya, tadi emang di intro Nay kan bilang 4, tapi Nay akan tambahkan kecelakaan lain yang terjadi juga di bulan terakhir tahun 2024 atau di bulan Desember kemarin. Mulai dari kecelakaan Jeju Air yang baru terjadi beberapa hari lalu sampai kecelakaan pesawat karena perang antara Rusia dan Ukraina. Langsung aja, mari kita mulai. Yang pertama aku akan bahas kecelakaan di Kanada. Pada 28 Desember 2024, pesawat Air Canada Express dengan nomor penerbangan AC2259 mengalami insiden saat mendarat di Bandara Internasional Halifax Stanfield, Kanada. Pesawat jenis The Haliphant-8400 ini terbang dari St. John's menuju Halifax dan membawa 73 penumpang serta 4 awak. Saat proses pendaratan, roda pendaratan pesawat mengalami kegagalan fungsi yang menyebabkan pesawat tergelincir di landasan. Sayap pesawat sempat bergesekan dengan landasan dan memicu percikan api hingga kebakaran kecil di salah satu sisi pesawat. Untungnya seluruh penumpang dan kru berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Meski begitu, beberapa penumpang mengalami luka ringan akibat tergesa-gesa saat evakuasi dan ada yang sempat terganggu oleh asap yang masuk ke kabin. Nah, tindakan cepat kru pesawat dan tim darurat bandara sangat diacungi jempol dan memastikan keselamatan semua orang di dalam pesawat. Di lain sisi, Bandara Halifax juga sempat ditutup sementara untuk memastikan keamanan dan mendukung investigasi yang dilakukan oleh Transportation Safety Board of Canada atau TSB atau Komite Keselamatan Transportasi Kanada. Pihak Air Canada dan PAL Airlines sebagai operator pesawat menyampaikan permintaan maaf kepada penumpang atas insiden tersebut dan menyatakan komitmen penuh mereka dalam investigasi. Hingga saat aku membuat video ini, penyelidikan masih berlangsung untuk mencari tahu penyebab pasti dari kegagalan roda pendaratan tersebut. Meskipun insiden ini cukup menegangkan, hasil akhirnya sangat melegakan karena tidak ada korban jiwa dan langkah-langkah keselamatan berhasil dilakukan dengan baik. Selanjutnya ada kecelakaan pesawat ringan milik Jazeera Aviation Club. Pada 29 Desember 2024, sebuah pesawat ringan milik Jazeera Aviation Club mengalami kecelakaan tragis di lepas pantai Ras Al Khaimah di Uni Emirat Arab. Pesawat ini tuh jatuh ke laut tak lama setelah lepas landas dan menewaskan 2 orang di dalamnya, yaitu pilot dan kopilot yang masing-masing berasal dari India dan Pakistan. Insiden ini terjadi di dekat Hotel Kofrotana dan menurut laporan awal, pesawat sempat kehilangan kontak radio dan mencoba melakukan pendaratan darurat sebelum akhirnya jatuh. Sayangnya upaya penyelamatan tidak berhasil dan kedua korban dinyatakan meninggal dunia. Hingga saat ini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan oleh General Civil Aviation Authority atau GCAA atau Otoritas Penerbangan Sipil Umum. Mereka sedang menganalisis kondisi pesawat, data penerbangan, dan faktor lain untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pesawat ini dioperasikan oleh Jazeera Aviation Club yang biasanya mengelola penerbangan ringan untuk pelatihan atau rekreasi. By the way, sedikit info ya, Jazeera Aviation Club sendiri adalah sebuah organisasi penerbangan yang berfokus pada operasi pesawat ringan untuk berbagai keperluan. Biasanya klub penerbangan seperti ini menyediakan layanan seperti pelatihan pilot untuk pesawat ringan, penerbangan rekreasi, serta penyewaan pesawat untuk orang-orang yang ingin merasakan pengalaman terbang dengan pesawat kecil. Nah, klub ini juga sering menjadi tempat bagi para penggemar penerbangan untuk belajar dan memperoleh lisensi pilot dasar, terutama untuk pesawat ringan yang tidak memerlukan pelatihan kompleks seperti penerbangan komersial. Jadi bukan pesawat besar yang biasa ya, yang biasa kita pakai umum itu, bukan, yang pesawat kecil gitu ya. Selanjutnya ada kecelakaan pesawat di Argentina. Pada 18 Desember 2024, sebuah jet pribadi jenis Bombardier Challenger 300 mengalami kecelakaan tragis di Bandara San Fernando, Argentina. Pesawat ini milik New Lines SE yang mana adalah perusahaan yang terkait dengan keluarga pengusaha terkenal Argentina, Jorge Pablo Brito. Saat itu pesawat sedang dalam perjalanan dari Punta del Este, Uruguay kembali ke Buenos Aires tanpa membawa penumpang. Di dalam jet pribadi ini hanya ada 2 awak, yaitu pilot Agustin Orforte berusia 35 tahun dan kopilot Martin Fernandez Loza 44 tahun. By the way, sedikit info, Bandara San Fernando sendiri tuh dikenal sebagai pusat penerbangan untuk jet pribadi dan pesawat kecil di Buenos Aires. Nah, balik lagi, insiden ini terjadi ketika pesawat gagal mendarat dengan sempurna dan mengalami overrun atau
situasi di mana sebuah pesawat tuh tidak dapat berhenti di landasan pacu saat mendarat atau lepas landas, sehingga jet pribadi ini tuh keluar dari area landasan pacu dan menabrak rumah di area pemukiman dekat bandara. Kecelakaan ini memicu kebakaran hebat dan menyebabkan kerusakan parah pada rumah yang ditabrak. Tidak ada korban jiwa di darat, tapi sayangnya kedua awak pesawat meninggal dunia dalam insiden ini. Penyebab kecelakaan tuh masih dalam penyelidikan oleh otoritas penerbangan setempat, namun laporan awal menunjukkan bahwa pesawat mungkin mendarat terlalu jauh di landasan dan tidak dapat dihentikan tepat waktu. Jadi misalnya landasan sepanjang ini, nah mungkin mereka mendaratnya agak terus sini gitu. Jadi pas nyampe sana ngeremnya kurang gitu guys. Selanjutnya ada kecelakaan pesawat kecil di Brazil. Pada 22 Desember 2024, sebuah pesawat kecil jenis Piper PA-42 Cheyenne mengalami kecelakaan tragis di Gramado, Brazil. Pesawat ini baru saja lepas landas dari Bandara Canela dengan tujuan Bandara Jundiaí di Sao Paulo dengan membawa 10 penumpang. Diketahui ke-10 penumpang ini merupakan satu keluarga, termasuk di dalamnya seorang pengusaha terkenal, Luis Claudio Galeazzi. Namun tak lama setelah lepas landas, pesawat kehilangan kendali, menabrak cerobong asap sebuah bangunan, menghantam lantai 2 rumah, dan akhirnya jatuh di sebuah toko furniture. Insiden ini pun memicu kebakaran besar di lokasi jatuhnya pesawat, dan sayangnya ke-10 orang di dalam pesawat meninggal dunia di tempat. Selain itu, kecelakaan ini juga melukai 17 orang di darat yang terkena dampak dari puing-puing dan asap tebal. Beberapa korban mengalami luka serius, tetapi semua segera dibawa ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan. Saat kecelakaan terjadi, dilaporkan kondisi cuaca buruk dengan kabut tebal dan langit mendung. Hal ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan, dan sampai saat video ini dibuat, penyelidikan masih berlangsung untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi dan apakah ada faktor teknis yang terlibat. Tragedi ini tentu saja mengejutkan banyak orang, terutama karena Gramado adalah destinasi populer yang ramai selama musim liburan Natal. Yang selanjutnya aku akan bahas kecelakaan di Korea Selatan yang baru terjadi beberapa hari lalu. 29 Desember 2024, pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 dari Bangkok menuju Bandara Internasional Muan mengalami kecelakaan fatal. Pesawat ini membawa 181 penumpang dengan detail 175 penumpang dan 6 awak kabin. Saat mendekati bandara pada sekitar pukul 9 waktu Korea, pesawat mengalami bird strike yang merusak mesin kiri dan sistem hidrolik dan membuat roda pendaratan tidak bisa keluar. Pilot akhirnya memutuskan untuk melakukan belly landing, tapi gesekan antara badan pesawat dan landasan pacu memicu percikan api. Sayangnya bahan bakar di tangki masih penuh karena pesawat tidak sempat melakukan fuel dumping, sehingga kebakaran besar terjadi setelah pesawat menabrak struktur beton di ujung landasan. Dan kebakaran itu akhirnya memicu ledakan besar. By the way, fuel dumping tadi itu adalah prosedur di mana pesawat membuang bahan bakar ke udara untuk mengurangi berat sebelum mendarat. Biasanya dilakukan dalam situasi darurat seperti kerusakan teknis, kondisi medis kritis, atau ketika berat pesawat melebihi batas aman untuk pendaratan. Bahan bakar akan dilepaskan melalui nozzle di sayap pada ketinggian tinggi agar menguap sebelum mencapai tanah. Prosedur ini aman dan dirancang untuk melindungi penumpang dan pesawat, tetapi hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan karena dampak lingkungan dan biaya bahan bakar yang tinggi. Jadi eman-eman kalau dibuang gitu bahan bakarnya. Dalam video yang beredar, nampak pilot telah berhasil mendaratkan pesawat dengan baik walaupun dalam kecepatan tinggi. Namun sayangnya pesawat menabrak struktur beton di ujung landasan. Para ahli penerbangan tuh menyoroti bahwa keberadaan tembok beton tadi itu di landasan pacu Bandara Internasional Muan berperan signifikan dalam memperparah kecelakaan pesawat Jeju Air. David Lermont, pakar keselamatan udara, menyatakan bahwa jika tembok tersebut tidak ada, kemungkinan besar penumpang memiliki peluang selamat yang lebih tinggi. Mengingat pilot itu sudah berhasil mendaratkan pesawat meski tanpa roda pendaratan. Selain itu, Todd Curtis, pendiri AirSafe Media, menambahkan bahwa struktur beton di ujung landasan pacu menyulitkan pesawat untuk berhenti dengan aman, sehingga meningkatkan resiko fatalitas dalam insiden semacam ini. Nah, menanggapi kritik ini, Wakil Menteri Transportasi Korea Selatan Ju Jong-wan menegaskan bahwa tembok beton tersebut telah memenuhi standar industri. Namun perdebatan mengenai desain dan penempatan struktur di sekitar landasan pacu terus berlanjut, dengan banyak pihak mendesak evaluasi ulang untuk meningkatkan keselamatan penerbangan di masa mendatang. Nah, balik lagi, dari seluruh penumpang dan kru hanya 2 awak kabin di bagian belakang yang selamat meskipun dengan luka-luka serius. Setelah kecelakaan Jeju Air ini, pemerintah Korea Selatan juga langsung tancap gas dengan menggelar investigasi besar-besaran untuk mencari tahu penyebab pastinya. Bahkan semua pesawat
pesawat Boeing 737-800 di negara itu diperiksa ulang demi memastikan keselamatan penerbangan. Nah, sebelum kecelakaan ini ternyata Jeju Air udah beberapa kali kena masalah kecil yang bikin orang tuh bertanya-tanya soal maintenance mereka. Contohnya adalah laporan gangguan teknis minor seperti tekanan kabin gak stabil atau kerusakan sistem hidrolik yang bikin pesawat harus mendarat darurat. Ditambah lagi insiden berstrike juga sering terjadi meskipun sebelumnya nggak pernah sampai fatal. Setelah kecelakaan ini muncul laporan dari audit yang bilang kalau perawatan berkala atau C-checknya beberapa pesawat ini sempat tertunda. Nah, mungkin gara-gara tekanan operasional dan penghematan biaya sebagai maskapai LCC ya. Jadi emang Jeju Air ini masuk ke low cost carrier. Nah, dari investigasi awal ternyata pesawat ini sudah menunjukkan tanda-tanda masalah sebelum kecelakaan. Ada laporan soal roda pendaratan yang kadang gak responsif dan suara aneh waktu lepas landas. Tapi waktu dicek teknisi nggak ada masalah besar yang ketemu. Bahkan ada catatan tentang sistem hidrolik yang bermasalah tapi nggak ditangani serius. Selain itu, investigasi juga menunjukkan kalau desain pintu darurat Boeing 737-800 ternyata agak sulit diakses dalam kondisi darurat yang bikin proses evakuasi terhambat. Nah, semua faktor ini bikin tragedi ini semakin kompleks. Sampai saat aku buat video ini belum ada sanksi resmi yang dijatuhkan ke Jeju Air, tapi pihak Jeju Air telah mengambil langkah untuk mengurangi jumlah penerbangan sebesar 10-15% hingga Maret 2025 untuk fokus pada peningkatan keselamatan dan pemeliharaan armada. Selain itu, maskapai ini menghadapi dampak finansial yang sangat signifikan dengan penurunan saham ke titik terendah dan pembatalan sekitar 60.000 pemasaran penerbangan setelah insiden tersebut. Nah, yang terakhir aku akan bahas tentang kecelakaan pesawat Azerbaijan. Pada 25 Desember 2024, dunia dikejutkan dengan kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines nomor penerbangan J28243. Pesawat jenis Embraer 190 ini sedang dalam perjalanan dari Baku, Azerbaijan menuju Grozny, Rusia. By the way, pas aku cari tahu ya, Azerbaijan ini berada di persimpangan Timur Tengah, Asia Tengah, dan Eropa. Azerbaijan berbatasan dengan Laut Kaspia dan pegunungan Kaukasus yang membentang dari Asia hingga ke Eropa. Nah, balik lagi, pesawat ini membawa 67 orang di mana 62 orang adalah penumpang dan 5 awak kabin. Dari jumlah tersebut, 38 orang meninggal dunia sementara 29 lainnya berhasil selamat meskipun mengalami luka-luka. Jadi kronologi awal ya, pilot tuh mencoba mendarat di Grozny, tapi kondisi kabut tebal membuat mereka memutuskan mengalihkan penerbangan ke Aktau, Kazakhstan. Dalam perjalanan ke Aktau ada laporan ledakan keras di udara yang diikuti dengan kerusakan pada sistem navigasi pesawat. Pilot berusaha melakukan pendaratan darurat, tetapi pesawat kehilangan kendali sekitar 3 km sebelum mencapai bandara dan jatuh. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih menjadi misteri, di mana ada dua teori yang beredar. Pertama, pesawat mungkin menabrak burung yang menyebabkan kerusakan teknis. Dan yang kedua, ini lebih kontroversial ya. Pesawat itu diduga terkena rudal pertahanan udara Rusia yang salah sasaran. Indikasi ini tuh didukung oleh adanya lubang-lubang pada badan pesawat yang mirip dengan kerusakan akibat serpihan rudal. Nah, dugaan ini semakin kuat karena memang pesawat ini terbang di wilayah konflik Rusia-Ukraina di mana aktivitas pertahanan udara Rusia sedang meningkat. Para penumpang yang selamat memberikan kesaksian yang menggambarkan situasi dramatis. Salah satu penumpang mengatakan ia mendengar ledakan keras sebelum pesawat mulai kehilangan kendali. Ia terus berzikir dan memohon keselamatan hingga pesawat jatuh. Ada juga pramugari yang berusaha menenangkan penumpang meskipun situasinya sangat genting. Tindakan para pilot dan awak kabin yang berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa sangat diapresiasi. Namun sayangnya pilot dan kopilot gugur dalam insiden ini, tapi mereka dikenal sebagai pahlawan. Presiden Azerbaijan bahkan memberikan penghormatan khusus kepada pilot yang gugur karena keberanian mereka. Azerbaijan Airlines pun bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi kepada para korban. Penumpang yang luka-luka mendapatkan 20.000 manat atau sekitar 198 juta rupiah, sementara keluarga korban yang meninggal menerima 40.000 manat atau sekitar 380 juta rupiah. Selain itu, mereka juga menerima asuransi sesuai standar internasional. Saat ini, black box pesawat telah dikirim ke Brazil untuk dianalisis dan penyelidikan dilakukan oleh tim internasional. Banyak pihak termasuk NATO menyerukan agar Rusia bertanggung jawab jika memang rudal mereka terbukti menjadi penyebab kecelakaan. Nah, itu dia video hari ini. Gimana menurut kalian tentang kasus-kasus kecelakaan ini? Semoga kedepannya nggak akan ada lagi kecelakaan mengerikan seperti ini dimanapun dan kapanpun itu ya. Sehat-sehat kita semua dan jangan lupa minta keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Nah, sekian video hari ini. Kalau ada info lain yang belum aku sampaikan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau ada request untuk next video, bisa banget tulis di bawah atau DM IG ku @nadiarahmatin atau TikTok @diceritain.9. Sekian cerita hari ini. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.